Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatul Hasanah dari kelas A2 dengan NIM T 2018-1081 dan nomor absen 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam organisasi. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, bahkan juga satu kelompok atau lebih berbeda pendapat dan bahkan berbeda tujuan. Menurut Alice Jahbana, ia berpendapat bahwa konflik sebagai perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok masyarakat atau yang akan mencapai nilai bersama. Konflik organisasi juga mencakup ketidaksepakatan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Nah, proses terjadinya konflik. Menurut Hendricks, ia mengidentifikasi proses terjadinya konflik itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, peristiwa sehari-hari ditandai dengan adanya individu yang merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerjanya. Yang kedua, adanya tantangan apabila terjadi masalah. Maksudnya yaitu individu saling mempertahankan pendapatnya dan menyalahkan pendapat orang lain. Yang ketiga, timbulnya pertentangan, yaitu masing-masing individu atau kelompok saling bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Nah, yang selanjutnya tahap-tahap dalam konflik. Tahap-tahap dalam konflik itu ada beberapa. Yang pertama, oposisi atau ketidakcocokan potensial, yaitu adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu sendiri. Yang kedua, kognisi dan personalisi. Yang keempat, maksud. Nah, di sini maksud merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu, seperti bersaing, berkolaborasi, mengakomodasi, dan berkompromi. Yang keempat, perilaku. Perilaku ini biasanya dilakukan secara terang-terangan berupa untuk melaksanakan maksud-maksud dari setiap pihak. Akan tetapi, perilaku ini mempunyai suatu kualitas untuk merangsang yang terpisah dari maksud. Nah, yang kelima, yang terakhir juga, tahap hasil, yaitu jalinan aksi-aksi antara pihak-pihak yang berkonflik dan menghasilkan konsekuensi. Penyebab konflik. Menurut Darjana menyebutkan lingkaran konflik terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kondisi yang mendahului. Yang kedua, kemungkinan konflik yang dilihat. Yang ketiga, konflik yang dirasa. Yang keempat, konflik yang dampak. Dan kelima, konflik ditekan atau dikelola. Dan yang terakhir, dampak konflik. Sedangkan Terry, ia menjelaskan bahwa konflik pada umumnya mengikuti pola yang teratur yang ditandai dengan adanya suatu krisis. Selanjutnya terjadi kesalahpahaman itu sendiri. Nah, strategi dalam mengelola konflik pendidikan. Strategi pada manajemen konflik diperlukan bagi individu dan kelompok sebagai upaya untuk suatu proses perbaikan hubungan personal yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan. Nah, menurut Quentes, ada 5 strategi yang mengelola konflik. Yang pertama, mewajibkan. Yang kedua, menginteraksikan. Yang ketiga, menghindari. Yang keempat, mendominasikan. Dan yang kelima, mengorbankan serta memberikan dampak pada kinerja personal dan kinerja kelompok.